Bayangkan suatu pagi yang tenang. Udara masih lembut, matahari baru menyentuh dahan-dahan, dan dunia belum banyak berbicara. Dalam kesunyian itu, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Bukan karena tak ada suara, tapi karena tak ada kegelisahan. Begitulah kira-kira cara seorang stoik memandang kehidupan. Bahwa kekuatan tidak selalu tampak dari seberapa keras seseorang berbicara, tetapi dari seberapa dalam ia memahami dirinya sendiri. Banyak orang ingin disegani. Mereka berbicara keras, berdebat di mana-mana, menuntut perhatian, namun seringkali, semakin keras mereka bicara, semakin kosong gema yang kembali. Lihatlah orang-orang yang benar-benar disegani. Mereka tak banyak bicara, tapi kehadirannya cukup untuk membuat ruang menjadi tenang. Orang lain menahan suara mereka saat dia datang. Ada sesuatu dalam cara dia berjalan, cara dia memandang, yang membuat orang lain merasa ia tahu apa yang ia lakukan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Bicaralah sedikit, dan bila engkau berbicara, katakan sesuatu yang berharga." Ini bukan anjuran untuk menjadi pendiam semata. Menjadi disegani tanpa banyak bicara adalah seni dari keseimbangan. Seseorang harus memiliki ketegasan dalam tindakan, ketenangan dalam batin, dan kejernihan dalam berpikir. Karena diam tanpa isi hanyalah kehampaan. Tapi diam dengan kesadaran adalah kekuatan. Orang yang terlalu banyak berbicara seringkali melawan rasa takutnya sendiri. Takut diabaikan, takut dianggap tidak tahu, takut terlihat kecil. Sedangkan orang yang tenang, sudah berdamai dengan dirinya. Ia tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh sorakan. Karena ia tahu, harga dirinya tidak bergantung pada pendapat orang lain. Kehormatan sejati tumbuh dari dalam, dari pengendalian diri, ketegasan, dan konsistensi. Dan semua itu tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata panjang. Seperti batu karang yang diam menghadapi ombak, ia tak membalas setiap hantaman air, namun kehadirannya cukup untuk membuat laut mengakui batasnya. Jadi, jika engkau ingin menjadi orang yang disegani, jangan buru-buru mencari cara untuk berbicara lebih kuat, melainkan belajar untuk mendengarkan dengan lebih dalam, mengamati dengan lebih jernih, dan bertindak dengan lebih sadar. Kita akan melangkah ke dalam perjalanan ini bersama. Perjalanan menjadi seseorang yang dihormati bukan karena kata-kata, melainkan karena kehadirannya. Poin 1. Tenang dalam pikiran, tegas dalam tindakan. Setiap hari, dunia menantang kita untuk bereaksi. Orang menyinggung kita. Kabar buruk datang tiba-tiba. Situasi tak berjalan seperti rencana. Dan dalam momen-momen itu, sebagian besar manusia kehilangan kendali. Mereka meledak, marah, terburu-buru menjawab, berpikir bahwa dengan reaksi cepat, mereka terlihat kuat. Padahal, kekuatan sejati justru lahir dari kemampuan untuk tidak segera bereaksi. Epictetus, seorang filsuf stoik yang hidup sebagai budak, pernah berkata, bukan hal-hal yang mengganggu kita, melainkan cara kita memandang hal-hal itu. Kata-kata sederhana, tapi di dalamnya ada seluruh fondasi ketenangan. Orang yang disegani tidak dikuasai oleh emosinya. Ia mungkin marah, kecewa, atau sedih, tapi ia tidak membiarkan perasaannya menentukan tindakannya. Ia memilih dengan sadar, bukan bereaksi karena dorongan spontan. Bayangkan dua orang di hadapanmu. Yang pertama cepat bicara, penuh alasan, membela diri di setiap kesempatan. Yang kedua diam, hanya menatap, menunggu waktu yang tepat untuk menjawab. Siapa yang lebih kau anggap kuat? Kebanyakan orang akan menjawab, yang kedua. Karena di balik diamnya, ada kendali. Dan kendali adalah tanda kedewasaan. Menjadi tenang bukan berarti lemah. Justru sebaliknya, ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling sulit dicapai. Butuh latihan panjang untuk tidak terpancing oleh kata-kata, untuk menahan diri ketika egomu memerintah, dan untuk memilih diam ketika amarah menggelegak. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, ketika engkau terganggu oleh sesuatu dari luar, ingatlah, bukan hal itu yang mengganggumu, melainkan penilaianmu tentang hal itu. Dan engkau memiliki kekuatan untuk mengubah penilaianmu kapan saja. Itulah inti dari ketenangan seorang stoik. Ia bukan batu yang dingin, tapi manusia yang sadar. Ia tahu bahwa di setiap peristiwa, ia memiliki ruang kecil, ruang antara stimulus dan respons. Dan di ruang kecil itulah, kehormatan seorang manusia terbentuk. Tegas dalam tindakan bukan berarti keras kepala.
Tegas berarti tahu apa yang benar, dan berani memegangnya, bahkan ketika tidak ada yang mendukung. Stoik sejati menimbang setiap langkahnya, bukan karena ia takut salah, tapi karena ia menghargai akibat dari setiap keputusan. Ia tidak terburu-buru, tapi juga tidak ragu. Ketenangan pikiran melahirkan ketegasan tindakan. Karena hanya pikiran yang jernih yang bisa melihat arah dengan benar. Sedangkan pikiran yang keruh oleh emosi akan berjalan dalam kabut, tersandung oleh keinginan sesaat. Ketika engkau belajar untuk tenang, engkau mulai melihat bahwa sebagian besar masalah di dunia bukan datang dari keadaan luar, melainkan dari pikiran yang tidak mampu diam. Di saat orang lain ribut mencari pembenaran, orang stoik menenangkan diri dan bertanya, apakah ini di bawah kendaliku atau tidak? Jika tidak, ia lepaskan. Jika ya, ia perbaiki tanpa banyak bicara. Sederhana. Tapi itulah rahasia kekuatan sejati. Dan ketika orang lain melihatnya, mereka tidak hanya melihat seseorang yang diam, mereka melihat pondasi yang kokoh. Seseorang yang tidak bisa diguncang oleh pendapat, tidak bisa dipancing oleh emosi, tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Orang seperti itu tidak mencari hormat, namun hormat datang dengan sendirinya. Maka, mulailah dari diri sendiri. Latih pikiranmu untuk diam, bahkan ketika lidah ingin berbicara. Tarik napas sebelum menjawab. Tahan dirimu sebelum bereaksi. Perhatikan apa yang terjadi di dalam batinmu. Dalam jeda itu, engkau sedang membangun wibawa. Karena di dunia yang penuh kebisingan, orang yang mampu tenang akan selalu tampak menonjol. Bukan karena suaranya, tapi karena kehadirannya. Poin 2. Nilai dari keheningan. Keheningan, bagi sebagian orang, terasa canggung. Mereka terburu-buru mengisinya dengan kata-kata. Takut dianggap tak tahu, takut tampak kaku, takut kesunyian membongkar siapa mereka sebenarnya. Namun bagi orang yang bijak, keheningan adalah tempat ia beristirahat, dan sekaligus tempat ia menemukan arah. Di dunia yang penuh suara, notifikasi, komentar, debat, opini, berita tanpa akhir, keheningan menjadi barang langka. Dan justru karena langka, ia memiliki nilai yang sangat tinggi. Seseorang yang bisa diam di tengah kebisingan menunjukkan bahwa ia tidak dikendalikan oleh dunia luar. Ia memilih kapan berbicara, kapan menahan diri, dan setiap kali ia memilih untuk tidak bicara, ia sedang menunjukkan bahwa dirinya berdaulat atas pikirannya sendiri. Keheningan bukan sekadar tidak berbicara. Ia adalah bentuk kesadaran. Ketika seseorang diam dengan sengaja, ia sedang membuka ruang bagi pengamatan yang lebih dalam. Ia bisa melihat dengan lebih jernih, mendengar lebih lengkap, dan memahami lebih utuh. Orang yang diam tidak kehilangan pengaruh, justru pengaruhnya bertambah. Karena setiap kata yang akhirnya ia ucapkan terdengar lebih bermakna. Seperti tetes air di tengah padang tandus, kata-katanya disimak karena jarang muncul. Marcus Aurelius pernah berkata, biarkan kata-katamu sedikit dan sederhana. Filsuf ini memimpin salah satu kekaisaran terbesar di dunia, namun dikenal sebagai sosok yang lembut, jarang marah, dan jarang bicara sia-sia. Ia tahu bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula nilai diamnya. Keheningan adalah cermin dari keutuhan batin. Orang yang gelisah merasa perlu bicara agar didengar. Orang yang tenang tidak mencari telinga siapapun, karena ia sudah berdialog dengan dirinya sendiri. Epictetus mengajarkan, 2 telinga, 1 mulut, maka dengarkanlah 2 kali lebih banyak dari berbicara. Itulah jalan stoik, mengamati dulu, baru menilai, memahami dulu, baru bertindak. Pernahkah kau perhatikan, bagaimana seseorang yang diam mendengarkanmu sepenuh hati membuatmu merasa dihargai? Kau merasa aman berbicara, karena ia tidak memotong, tidak menghakimi. Ia dire, c'est mieux dire. Itulah pengaruh keheningan yang sejati. Dan anehnya, orang-orang seperti itu justru paling disegani dalam percakapan. Bukan karena mereka berbicara banyak, tapi karena mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Di dalam organisasi, dalam keluarga, bahkan dalam pertemanan, orang yang diam tapi memperhatikan sering menjadi tempat orang lain datang mencari ketenangan. Mereka tahu, kehadirannya membawa rasa aman, karena dari dirinya tidak muncul reaksi yang tergesa-gesa. Keheningan juga memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk tumbuh. Karena kebijaksanaan tidak datang dari tumpukan kata,
melainkan dari refleksi atas pengalaman. Orang Stoik tahu bahwa banyak masalah muncul karena lidah lebih cepat dari pikiran. Maka mereka menundukkan lidah, menenangkan napas, dan membiarkan pikiran menata keadaan. Disitulah satu keputusan bijak sering lahir, dari jeda, bukan dari gejolak. Jadi, jika engkau ingin disegani, latihlah kemampuan untuk nyaman dalam diam. Jangan terburu-buru mengisi setiap jeda dengan kata-kata. Jangan takut jika percakapan berhenti sejenak. Kadang, dalam diam itulah orang lain justru mulai berpikir dan mulai menghargai kehadiranmu. Karena keheningan yang mantap bukan kekosongan, melainkan tanda bahwa batinmu penuh. Dan orang yang batinnya penuh tidak butuh banyak bicara untuk didengar. Keheningan adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ia tidak menuntut perhatian, tapi menariknya secara alami. Ia tidak memerintah, tapi ditaati. Ia tidak menjelaskan, tapi dimengerti. Maka jagalah keheninganmu seperti harta. Gunakan kata-kata hanya ketika perlu, dan biarkan sisanya berbicara lewat sikapmu. Karena dalam dunia yang gemar berteriak, orang yang mampu diam akan selalu terdengar paling jelas. Poin 3. Integritas dan konsistensi. Dalam kehidupan, banyak orang mengejar pengakuan dengan kata-kata manis dan janji-janji yang mudah diucapkan. Namun, kata-kata tanpa tindakan hanyalah angin yang berlalu. Orang yang benar-benar disegani bukanlah yang paling pandai berbicara, melainkan yang hidup sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Integritas adalah pondasi dari kehormatan. Ia bukan sesuatu yang dipamerkan, tapi sesuatu yang diam-diam membentuk karakter. Seorang Stoik tahu bahwa integritas berarti memegang teguh prinsipnya di setiap situasi, baik ketika orang melihat maupun tidak. Karena kehormatan sejati tidak memerlukan saksi, ia lahir dari kesetiaan pada diri sendiri. Bayangkan seseorang yang berkata tentang kejujuran, namun sering berdusta saat sendiri. Atau yang berbicara tentang keberanian, namun menghindari tantangan yang nyata. Orang seperti itu mungkin terlihat hebat dalam kata-kata, tetapi dalam hati, ia kosong. Sebaliknya, orang yang memiliki integritas tidak perlu membuktikan apapun dengan suara keras. Tindakannya adalah buktinya. Ia tidak perlu membela diri dengan kalimat panjang, karena kebenaran dari sikapnya sudah cukup terang. Konsistensi adalah pelengkap integritas. Ia seperti akar pohon yang kuat, yang membuat pohon tetap tegak menghadapi badai. Ketika seseorang bertindak dengan cara yang sama, tidak bergantung pada suasana hati atau tekanan luar, orang akan menghormatinya. Konsistensi menunjukkan bahwa seseorang dapat dipercaya. Bahwa jika ia mengatakan sesuatu, kita tahu ia akan melakukan itu. Kita tahu ia tidak berubah-ubah seperti bayangan. Tetapi konsistensi bukan berarti kaku atau menolak perubahan. Seorang Stoik paham bahwa hidup adalah proses belajar dan berkembang. Konsistensi berarti berpegang pada prinsip-prinsip dasar, sementara tetap membuka diri untuk memperbaiki dan menyesuaikan hal-hal yang lebih kecil. Ketika integritas dan konsistensi menyatu, kita memiliki seseorang yang wibawanya bukan dari kata-kata, melainkan dari sikap dan kejujuran batinnya. Maka jangan habiskan waktumu mencari bagaimana agar orang lain menganggapmu hebat lewat ucapan. Lebih baik fokuslah pada bagaimana caramu hidup. Jadilah orang yang jika berkata, kata-katanya sesuai dengan tindakan. Jadilah orang yang jika berjanji, janjinya ditepati. Kehormatan tumbuh dari keselarasan batin. Ketika pikiran, kata, dan tindakan selaras, orang lain merasakan getaran itu, walau tanpa dijelaskan. Orang yang konsisten dan jujur dalam hidupnya, tidak perlu berteriak untuk didengar. Ia sudah didengar oleh dunia, karena apa yang ia lakukan berbicara lebih keras dari 1000 kata. Ketika engkau mulai menanamkan integritas dan konsistensi dalam dirimu, kehadiranmu akan berubah. Orang akan mulai melihatmu bukan hanya sebagai sosok biasa, melainkan sebagai seseorang yang dapat diandalkan, yang punya nilai yang tak bisa dipalsukan. Ingatlah kata Seneca, tidak ada yang lebih berharga daripada menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri berarti berani menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, bukan melalui kata-kata yang diucapkan, tapi melalui tindakan yang konsisten dan jujur. Inilah jalan menjadi sosok yang disegani, yang dihormati bukan karena suara yang lantang, melainkan karena batin yang teguh dan prinsip yang nyata. Poin 4. Rendah hati tanpa merendah. Dalam budaya kita,
Seringkali ada salah kaprah tentang rendah hati. Banyak yang mengira rendah hati berarti harus merendahkan diri, menyembunyikan kemampuan, atau bahkan membiarkan diri diinjak oleh orang lain. Namun, dalam filosofi Stoik, rendah hati adalah sesuatu yang jauh berbeda. Rendah hati adalah kesadaran yang mendalam bahwa kita tidaklah sempurna, bahwa kita tidak menguasai segala hal, dan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Tetapi rendah hati bukan berarti kita melemahkan diri. Justru sebaliknya, rendah hati adalah kekuatan yang lahir dari penerimaan diri yang jujur, dari pengakuan bahwa kita adalah manusia dengan keterbatasan, dan itu bukan aib, melainkan dasar kekuatan sejati. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan dirimu tertipu oleh kesombongan, tetapi jangan pula merendahkan diri tanpa alasan." Ia mengajarkan keseimbangan antara percaya diri dan kerendahan hati. Orang yang rendah hati tahu bahwa dunia ini tidak berputar di sekitar dirinya. Ia tidak merasa perlu membuktikan sesuatu kepada orang lain dengan suara keras. Ia tahu bahwa wibawa sejati tidak datang dari kesombongan, melainkan dari rasa hormat yang tumbuh dari dalam. Ada perbedaan yang jelas antara diam karena takut dan diam karena bijak. Diam karena takut adalah tanda kerentanan yang tersembunyi, sedangkan diam karena bijak adalah tanda kedewasaan yang matang. Orang bijak memilih diam bukan karena ia lemah, tapi karena ia memahami nilai kata dan waktu. Dalam sikap rendah hati, ada juga keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk mengakui kesalahan, keberanian untuk belajar dari orang lain, dan keberanian untuk berdiri tegak tanpa harus menonjolkan diri. Orang yang rendah hati tanpa merendahkan tidak merasa perlu menghakimi orang lain. Ia tidak menganggap dirinya lebih baik atau lebih buruk. Ia hanya fokus pada perjalanan dirinya sendiri, tanpa gangguan ego yang ingin diakui atau dibandingkan. Kekuatan sikap ini terlihat dalam cara mereka menghadapi kritik dan pujian. Mereka tidak terbawa oleh pujian yang membumbung tinggi, tetapi juga tidak terjatuh oleh kritik yang tajam. Mereka tahu, keduanya hanyalah bayangan yang datang dan pergi. Dalam dunia yang penuh ego dan ambisi, orang yang rendah hati tanpa merendah justru menjadi penyeimbang. Ia membawa ketenangan, dan itu membuatnya dihormati. Karena orang-orang secara naluriah menghargai sosok yang mampu berdiri dengan kokoh, tanpa perlu berteriak untuk mendapat tempat. Rendah hati juga mengajarkan kita tentang keterhubungan dengan sesama. Bahwa kita adalah bagian dari satu kesatuan, dan bahwa menghormati orang lain adalah bagian dari menghormati diri sendiri. Dengan sikap ini, kita menumbuhkan lingkaran hormat yang tulus, bukan yang dipaksakan. Jika engkau ingin menjadi seseorang yang disegani tanpa banyak bicara, mulailah dengan membangun sikap rendah hati yang sejati. Belajarlah untuk diam ketika perlu, belajarlah untuk mengakui keterbatasan, dan belajarlah untuk menerima dirimu apa adanya. Dengan cara itu, kehadiranmu akan menjadi jauh lebih kuat dari suara yang keras. Orang lain akan melihat bukan hanya sosok yang bijak, tapi juga manusia yang tulus dan berwibawa. Poin 5. Memimpin dengan contoh, bukan perkataan. Seorang pemimpin sejati bukanlah yang paling banyak berbicara, melainkan yang paling konsisten dalam tindakan. Ia bukanlah yang menjanjikan sesuatu, tapi yang membuktikan janji itu lewat perbuatan. Kepemimpinan dalam pandangan Stoik adalah soal tanggung jawab. Bayangkan sebuah kapal yang sedang berlayar. Nahkoda yang hebat bukan hanya memberi instruksi kepada awaknya, tapi ia juga tetap tenang, menjaga arah, dan siap mengambil keputusan di saat gelombang mengamuk. Dalam kehidupan, orang-orang yang disegani adalah seperti nahkoda itu. Mereka menunjukkan jalan dengan langkah nyata, bukan dengan retorika yang megah. Ketika seorang pemimpin berbicara banyak, kata-katanya bisa saja menginspirasi sesaat. Namun ketika pemimpin itu gagal menunjukkan integritas dan konsistensi, kepercayaan pun hilang, dan hormat yang dulu ada pun pudar. Sebaliknya, pemimpin yang memimpin dengan contoh, membangun kepercayaan lewat perilaku sehari-hari. Ia hadir dalam kesulitan, tidak lari dari tantangan, dan tetap teguh pada nilai-nilai yang dipegang. Stoik mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin adalah kejujuran pada diri sendiri dan orang lain. Seorang pemimpin tidak perlu memaksakan kehendaknya, tapi mengarahkan dengan kebijaksanaan dan ketegasan. Kepemimpinan bukan soal dominasi, tapi soal pengaruh yang lahir dari tindakan. Orang yang melihat sosok pemimpin yang teguh dan bijak, secara alami akan mengikuti tanpa perlu dipaksa.
Memimpin dengan contoh juga berarti menerima kesalahan. Seorang pemimpin yang disegani mampu mengakui ketika ia salah, belajar dari kesalahan itu, dan bangkit dengan lebih kuat. Itulah tanda kekuatan sejati, bukan kesempurnaan, tapi keberanian untuk terus memperbaiki diri. Kepemimpinan stoik adalah tentang keberanian diam saat situasi menuntut ketenangan, berbicara tepat saat dibutuhkan, dan bertindak dengan integritas setiap saat. Jadi, jika engkau ingin menjadi orang yang disegani tanpa banyak bicara, belajarlah menjadi pemimpin yang memimpin dengan contoh. Jangan hanya berbicara tentang nilai. Tunjukkan nilai itu dalam setiap tindakan kecil yang kau lakukan. Karena dalam dunia yang penuh kata-kata kosong, tindakan nyata adalah suara yang paling lantang. Poin 6. Mengelola ego dan kehormatan. Ego, dalam banyak budaya, sering dianggap sebagai sumber kekuatan. Namun ego yang berlebihan justru menjadi akar dari kerusakan hubungan dan kehancuran diri. Filsafat stoik mengajarkan kita untuk mengelola ego, bukan membiarkannya mengendalikan. Ego adalah suara dalam kepala yang selalu ingin didengar, yang ingin dipuji, dan yang takut dikritik. Ketika ego terlalu besar, ia memaksa kita bicara berlebihan, membela diri dengan keras, dan menghindari kesalahan dengan cara apapun. Namun, orang yang disegani berbeda. Ia tahu bahwa ego harus dikendalikan, bukan dituruti. Karena ego yang dikendalikan adalah alat untuk membangun kehormatan, sedangkan ego yang tak terkendali menghancurkannya. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kendalikan ego, maka engkau akan mengendalikan dunia batinmu." Ia mengajarkan bahwa kehormatan sejati bukan dari seberapa tinggi ego kita, melainkan seberapa baik kita bisa mengelolanya. Mengelola ego berarti belajar menerima kritik tanpa kebencian. Orang yang bijak tidak takut dikritik, karena kritik adalah cermin yang membantu kita tumbuh. Ia mendengarkan tanpa membela diri berlebihan, dan memilih untuk memperbaiki diri, bukan mencari pembenaran. Kehormatan juga berkaitan erat dengan bagaimana kita menjaga harga diri tanpa harus memamerkannya. Seseorang yang disegani tidak perlu membuktikan dirinya melalui kata-kata besar atau sikap sombong. Ia cukup menjadi dirinya sendiri dengan ketegasan yang tulus. Ego yang sehat adalah yang membantu kita berdiri teguh pada nilai-nilai, tanpa menjatuhkan orang lain. Ia adalah kekuatan yang mendorong kita untuk berbuat benar, bukan untuk menang sendiri. Orang stoik mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan mata yang terbuka, tanpa dibutakan oleh egomu sendiri. Dengan begitu, kita mampu menjaga kehormatan, menjaga hubungan dengan orang lain, dan tetap tenang dalam menghadapi tantangan. Saat ego dikelola dengan baik, kita bisa berbicara saat perlu, dan diam saat lebih bijak. Kita bisa menerima pujian tanpa menjadi sombong, dan menerima kegagalan tanpa terpuruk. Ini adalah tanda kedewasaan batin. Dan dari sinilah lahir wibawa yang sesungguhnya. Wibawa yang datang bukan dari ego yang besar, melainkan dari ketenangan dan kesadaran yang dalam. Jika engkau ingin menjadi orang yang disegani tanpa banyak bicara, mulailah dengan mengelola egomu. Jangan biarkan ego memaksamu bicara berlebihan, atau menghalangimu belajar dari kesalahan. Dengan ego yang terkendali, engkau akan menjadi sosok yang dihormati, bukan karena suara yang keras, tapi karena kedalaman jiwa yang tenang dan penuh kehormatan. Poin 7. Menjadi pilar keteguhan di tengah ketidakpastian. Dunia ini penuh dengan perubahan yang tak terduga. Kita hidup dalam ketidakpastian yang terus bergerak. Kejadian yang tiba-tiba, tantangan yang datang tanpa diundang, dan situasi yang tak pernah bisa kita kendalikan sepenuhnya. Di tengah gelombang kehidupan yang liar, banyak orang terombang-ambing, kehilangan arah, dan merasa takut. Namun, orang yang disegani bukanlah yang bebas dari masalah, melainkan yang mampu berdiri teguh meski badai menghadang. Filosofi stoik mengajarkan kita untuk membedakan dua hal, apa yang bisa kita kendalikan, dan apa yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Jadilah seperti gunung yang kokoh, yang tetap berdiri meski angin kencang berhembus. Orang yang disegani adalah mereka yang tetap tenang, tidak panik, dan mampu mengambil keputusan bijak, walau situasi sedang sulit. Keheningan batin mereka seperti tambang emas, tempat mereka mengumpulkan kekuatan dan kebijaksanaan. Mereka tidak bereaksi berlebihan terhadap keadaan, melainkan menilai dengan kepala dingin dan bertindak dengan pertimbangan matang.
Keteguhan seperti ini tidak datang secara instan. Ia lahir dari latihan terus-menerus, dari disiplin diri yang kuat, dan dari kemampuan untuk menerima kenyataan apa adanya. Epictetus mengingatkan kita, kebahagiaan dan ketenangan datang bukan dari mengubah dunia, tapi dari mengubah sikap kita terhadap dunia. Ketika engkau bisa menjadi pilar keteguhan, orang lain akan melihatmu sebagai sumber ketenangan. Mereka akan mencari kehadiranmu untuk mendapatkan kestabilan, karena kau tidak mudah goyah oleh badai. Dalam kepastianmu itu, kau tidak perlu berteriak untuk menegaskan diri. Senyummu, sikap tenangmu, dan konsistensimu adalah bahasa yang lebih kuat daripada kata-kata. Maka, jika engkau ingin dihormati dan disegani tanpa banyak bicara, belajarlah untuk menjadi teguh di tengah ketidakpastian. Latihlah batinmu untuk tetap tenang, meski dunia bergejolak di luar sana. Karena ketika kau menjadi pilar yang kuat, orang-orang akan datang kepadamu, bukan karena suara kerasmu, melainkan karena kekuatan batin yang memancar dari dirimu. Poin 8. Membangun pengaruh melalui ketenangan dan kebijaksanaan. Pengaruh sejati bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Ia bukan hasil dari suara paling keras atau perintah paling tegas. Pengaruh yang abadi lahir dari ketenangan dan kebijaksanaan yang terpancar dari dalam diri seseorang. Ketika seseorang mampu menjaga ketenangan dalam setiap situasi, ia menunjukkan bahwa ia menguasai dirinya, bukan dikuasai oleh emosi. Dan ketika ia berbicara, setiap kata membawa bobot dan makna, karena ia berasal dari pemikiran yang matang dan pengalaman yang dalam. Kebijaksanaan bukan sekadar pengetahuan. Ia adalah kemampuan untuk melihat inti permasalahan, melihat melampaui permukaan, dan memilih tindakan yang paling tepat. Orang yang bijaksana tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Ia tahu kapan harus mendengarkan, dan kapan harus bertindak. Ketenangan dan kebijaksanaan seperti magnet yang menarik orang lain. Mereka datang kepada sosok ini bukan karena dia memanggil, tapi karena mereka merasakan kedamaian dan kepastian di hadapannya. Pengaruh yang dibangun dari ketenangan juga membawa rasa hormat yang tulus. Orang tidak takut atau merasa terpaksa, melainkan memilih mengikuti karena mereka percaya dan merasa nyaman. Stoik mengajarkan bahwa untuk membangun pengaruh, kita harus mulai dari menguasai diri sendiri. Ketika kita bisa mengendalikan emosi, tidak mudah terpancing oleh provokasi, dan tetap fokus pada tujuan yang benar, maka kita menjadi contoh nyata bagi orang lain. Ini adalah pengaruh yang tidak memerlukan pamer atau suara keras. Ia halus, tapi bertahan lama. Kita bisa menjadi sumber inspirasi, tempat orang lain belajar untuk menjadi lebih baik. Jika engkau ingin disegani tanpa harus banyak bicara, jadikanlah ketenangan dan kebijaksanaan sebagai senjatamu. Latihlah diri untuk tetap tenang dalam badai, dan berbicaralah hanya ketika kata-katamu membawa manfaat. Karena dalam dunia yang penuh kegaduhan, orang-orang selalu mencari sosok yang membawa ketenangan. Dan dari ketenangan itu, lahirlah pengaruh yang kuat dan abadi. Poin 9. Mengasah kesabaran sebagai jalan menuju wibawa. Kesabaran bukan sekadar menunggu waktu berlalu. Ia adalah seni mengelola diri dalam menghadapi kesulitan, menghadapi orang lain, dan menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan. Orang yang disegani memahami bahwa kesabaran adalah kekuatan tersembunyi. Ia bukan tanda kelemahan atau pasrah, melainkan tanda kedewasaan dan kendali diri. Dalam kehidupan, kita sering dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran, kritikan yang tak adil, perlakuan yang tidak menyenangkan, atau kemajuan yang berjalan lambat. Tanpa kesabaran, kita mudah terpancing emosi, mengucapkan kata-kata yang tidak bijak, atau mengambil keputusan terburu-buru yang justru merugikan diri sendiri. Namun dengan kesabaran, kita memberi waktu bagi diri kita untuk berpikir jernih, untuk memilih respon yang tepat, dan untuk bertindak dengan kebijaksanaan. Perisai yang melindungi kita dari kekacauan batin, dan memungkinkan kita tetap teguh di tengah badai. Orang yang sabar juga mengerti bahwa proses adalah bagian dari perjalanan. Tidak semua hal dapat dicapai dengan cepat, dan tidak semua orang berubah dalam sekejap. Dengan kesabaran, kita mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kesabaran membangun wibawa, karena menunjukkan bahwa kita mampu menguasai diri. Kita tidak terburu-buru dalam reaksi, dan tidak mudah terprovokasi oleh situasi yang sulit. Ini adalah bentuk kekuatan yang jarang terlihat, tapi sangat terasa oleh orang-orang di sekitar kita.
Jika engkau ingin menjadi orang yang disegani tanpa banyak bicara, mulailah dengan mengasah kesabaranmu. Latihlah dirimu untuk tetap tenang ketika menghadapi ujian, dan biarkan tindakanmu yang sabar menjadi cerminan wibawamu. Poin 10. Kesimpulan dan langkah praktis. Kita telah menapaki perjalanan panjang dalam memahami bagaimana menjadi orang yang disegani tanpa harus banyak bicara, melalui lensa filosofi Stoik yang mengajarkan ketenangan, integritas, rendah hati, kepemimpinan dengan contoh, pengelolaan ego, keteguhan di tengah ketidakpastian, kebijaksanaan, dan kesabaran. Sekarang, mari kita rangkum inti dari semua itu. 1. Kontrol diri adalah kunci utama. Mulailah dengan mengendalikan pikiran dan emosimu. Ketika kau bisa menguasai dirimu sendiri, orang lain akan menghormati kehadiranmu. 2. Integritas dan konsistensi membangun fondasi wibawa. Tidak perlu kata-kata berlebihan, tindakanmu sudah menjadi bukti. 3. Akuilah keterbatasanmu, tapi berdirilah dengan keyakinan dan keberanian. 4. Memimpin dengan contoh menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari tindakan nyata. Jadilah sosok yang hadir dan bertanggung jawab. 5. Kelola ego dengan bijak agar tidak menjerumuskanmu dalam kesombongan atau defensif yang berlebihan. 6. Tetap teguh di tengah ketidakpastian dengan sikap tenang dan pandangan yang jernih. 7. Bangun pengaruh melalui ketenangan dan kebijaksanaan, dua kualitas yang menarik orang lain secara alami. 8. Asah kesabaran sebagai senjata rahasia yang memperkuat wibawa dan menghormati proses kehidupan. Langkah praktis untuk mulai hari ini. Berlatihlah diam, mulailah dengan memberi jeda sebelum berbicara. Tanyakan pada dirimu, apakah kata-kata ini perlu? Apakah ini membangun? Jaga konsistensi. Pilih satu prinsip penting dalam hidupmu dan jalani dengan konsisten hari ini. Berefleksi diri setiap malam. Evaluasi bagaimana sikap dan tindakanmu hari ini. Apakah sudah mencerminkan nilai yang ingin kau bangun? Terima kritik dengan terbuka. Lihat kritik sebagai kesempatan belajar, bukan serangan pribadi. Melatih kesabaran dalam hal kecil. Misalnya, saat antrian panjang atau saat orang terlambat. Gunakan momen itu untuk melatih ketenangan. Praktikan kepemimpinan lewat tindakan. Ambil tanggung jawab kecil hari ini, dan penuhi dengan integritas. Menjadi orang yang disegani tanpa harus banyak bicara bukanlah hal yang instan. Ia adalah proses yang berkelanjutan, perjalanan batin yang menuntut disiplin dan kesadaran. Namun, dengan setiap langkah kecil yang kau ambil, engkau membangun wibawa yang kuat dan abadi. Sebuah wibawa yang tidak bergantung pada suara atau kata, melainkan pada keteguhan hati, kebijaksanaan, dan kehormatan. Ingatlah, kata-kata hanyalah gema sementara, tapi tindakan dan karakter adalah warisan yang bertahan lama. Mulailah hari ini, jadilah sosok yang disegani bukan karena banyak bicara, tapi karena hidup yang penuh makna dan teladan.